warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali dalam podcast Latar CPNS tahun 2021. Oke semuanya, untuk menjadi seorang pelayan publik yang profesional, diperlukan pembekalan kepada PNS dengan nilai-nilai dasar profesi ASN yang dikenal dengan aneka. Apa itu aneka? Aneka terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Satu lagi ada anti korupsi. Dalam podcast kali ini, kami sudah mendatangkan dua narasumber hebat. Yang pertama ada Pak Dhani Galih Nugroho, dan yang berikutnya ada Ibu Siti Sabingatun. Sebagai seorang ASN, harus dapat menerapkan nilai-nilai aneka dalam kesehariannya, setiap hari di tempat kerja ataupun di kehidupan nyatanya. Untuk lebih jelasnya, kita coba berbincang-bincang dengan Pak Dhani terlebih dahulu. Pak Dhani, monggo silakan. Terima kasih Mas Adel selaku moderator. Saya mau sedikit membahas tentang aneka tadi ya. Aneka ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Saya mau membahas yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas itu mempunyai pengertian dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Tapi keduanya memiliki konsep yang berbeda. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang pegawai negeri sipil atau ANS adalah menjadinya terwujudnya nilai-nilai publik. Kemudian untuk gagasan nilai-nilai dasar aneka tersebut di keseharian di tempat kerja ya, saya mengajar di SDN 2 Karangasem, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Jadi kesehariannya, kalau akuntabilitas, setiap saya bekerja mungkin sehari sekali bisa atau mungkin seminggu sekali, saya selalu melaporkan hasil kerja saya kepada atasan saya ya. Karena ada tanggung jawab yang dicapai, kemudian harus nilai-nilai anak itu harus transparansi. Jadi itu salah satu bentuk nilai dasar implementasi ya di sekolah saya. Kemudian nanti di akhir semester ada penilaian rapot. Jadi yang menerima wali murid. Karena apa? Karena itu salah satu tanggung jawab dari kita ya. Jadi kalau misal ini anak saya dapat 88 hasil akhirnya, itu gimana Pak? Jadi kita harus bisa ya, memberikan jawaban yang sesuai, kemudian transparan, jujur bahwa anak Anda pertemuan pertama seperti ini, di tema ini dapat sekian. Jadi itu menurut saya tentang akuntabilitas yang ada di sekolah saya, implementasi ya. Nah itu sedikit uraian saya tentang akuntabilitas. Ya, Pak Atio, sedikit itu ya menurut saya itu. Ya, terima kasih Pak Dhani. Keren sekali, berarti Pak Dhani sudah menerapkan salah satu nilai-nilai dasar seorang ASN, dimulai dari akuntabilitas. Jadi setiap ASN, terutama sebagai pengajar di salah satu sekolah di Rembang ya Pak ya, sudah berhasil menerapkan dalam kesehariannya sebagai seorang ASN akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Ya, untuk nilai dasar berikutnya tentang nasionalisme. Pasti setiap orang nggak harus ASN, pasti sudah menerapkan nilai-nilai nasionalisme dalam setiap dirinya. Wajib itu ya, karena kita hidup di negara Indonesia. Wajib mensyukuri kemerdekaan kita dan wajib
membela tanah air kita, apalagi sebagai seorang ASN pastinya sudah menerapkan nilai-nilai tersebut. Karena kedua narasumber kita seorang pengajar, pastinya penerapan nasionalismenya berbeda. Untuk tahu lebih jelasnya, kita mulai lagi. Silakan Ibu Siti. Baik, terima kasih. Untuk nilai dasar yang kedua, nasionalisme itu kan cinta tanah air ya, termasuk Ya. cinta tanah air, terus tidak membeda-bedakan ras, suku, budaya, dan agama. Kalau untuk penerapannya di sekolah sih, karena sekarang masih pandemi ya, kalau untuk biasanya sih kalau udah pandemi itu sering melakukan upacara ya, setiap hari Senin itu kan dilakukan upacara. Itu termasuk untuk perwujudan nasionalisme kita kepada negara. Tapi meskipun pandemi, tetap rasa cinta itu nggak pudar ya. Kita tetap ya 17 Agustus kemarin kita ikut upacara secara virtual, baik pengibaran pas detik-detik kemerdekaan ataupun ketika penurunan bendera, kita tetap mengikuti upacara secara virtual. Itu salah satu bentuk nasionalisme menurut saya dari diri pribadi. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Ibu Siti Sabingatun. Ketika sekolah normal, pastinya di setiap hari Senin mengadakan upacara sebagai wujud nasionalisme sebagai seorang warga negara Indonesia. Ya, mau langsung lanjut atau mungkin ada penerapan lain selain di lingkungan sekolah? Dari Pak. Ya. Mengenai yang disebutkan Siti ya, mengenai upacara. Sempat atau mungkin Pak Ati atau mungkin Bu Siti pernah dengar apa ya? Sekolah itu nggak di hari Senin, setiap Senin itu nggak ada upacara. Ini sebelum pandemi jauh, saya pernah dengar itu. Wah itu sangat saya sayangkan ya, sebagai pendidik, apalagi yang mungkin dari kecil Pak Ati atau Bu Siti setiap hari Senin itu pasti upacara ya. Upacara itu harus ini karena penerapan disiplin juga di situ kan ya. Nah itu sempat berita kalau nggak salah sekolah di mana ya? Sekolah luar negeri mungkin ya? Enggak, di sekolah di Indonesia. Maksudnya luar negeri, swasta. Kalau sekolah negeri kayaknya wajib. Masih wajib. Iya. Ya mungkin ya, tapi kan paling nggak swasta pun juga kita hidup di Indonesia kan? Iya. Namanya juga Indonesia. Itu waktu itu waduh sayang. Ya itu sangat saya sayangkan sekali kalau upacara itu diadakan di sekolah. Terima kasih Mas. Untuk nasionalisme ternyata penerapannya bisa berbeda-beda, terutama di lingkungan sekolahan. Masih ada poin berikutnya setelah nasionalisme, yaitu etika publik. Mendengar kata etika publik, biasanya kita terbersit keadaan sebuah pelayanan yang kalau kita ngelihat di berita atau lihat di masyarakat umum, etika publik seorang ASN ada yang birokrasinya ada yang sulit atau ada yang kalau bahasa sininya cuek gitu ya ketika melayani publik, tapi bukan pendidikan. Nah, karena ini pendidikan sebagai seorang guru, mungkin etika publik guru terhadap murid atau terhadap wali murid seperti apa lebih jelasnya. Tapi untuk etika publik sebagai ASN secara umum, banyak suara-suara yang birokrasinya gimana, pelayanannya gimana gitu ya. Ini bukan pendidikan, karena ini narasumbernya tentang pendidik. Kita lihat aja langsung gimana penerapan etika publik di dunia pendidikan. Silakan mau Bu Siti dulu, silakan, atau Pak Dhani dulu, monggo. Yang mau menjelaskan gimana? Monggo Bu Siti dulu. Monggo. Terkait dengan etika publik, kalau saya ngelihatnya etika itu kan sebuah kayak karakter ya, karakter seseorang, dan publik itu ya yang terlihat di publik ya secara umum bisa dilihat. Jadi
kalau dalam pengertiannya kalau etika publik itu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Karena saya ada di pendidikan, otomatis yang menjadi pelayanan publik saya itu yang pertama siswa ya, ke murid. Yang pertama murid dan yang kedua itu wali siswa, wali murid. Itu yang paling utama sekali. Dan diperlukan juga etika terhadap teman-teman kantor ataupun kepada atasan itu sangat perlu diperhatikan sekali. Apalagi etika itu kaitannya dengan karakter pribadi, karakter diri. Jadi kalau karakter kita sudah baik, insya Allah untuk pelayanan etika itu akan baik terhadap sesama. Seperti misalnya saja sekarang itu kan daring ya, otomatis anak itu sering chat, sering WA, kadang waktunya enggak sesuai jam kerja. Malam, ya kadang udah jam berapa itu. Nah itu kita harus benar-benar siap dan responnya itu harus yang baik, maksudnya responsibilitasnya itu harus baik. Nah sampai nanti mungkin kalau keadaan kita udah di luar jam pembelajaran kok sampai kata-kata yang kurang baik itu sampai keluar, itu sebenarnya dihindari sekali. Maksudnya kita menjaga perasaan anak, orang tua ataupun sesama yang lainnya. Jadi berusaha untuk kata yang baik kapanpun dan dimanapun. Itu saja mungkin dari saya. Oh iya, terima kasih Bu Siti. Berarti bisa dibilang ya namanya guru digugulan ditiru gitu ya, sebagai cerminan. Kita memberi contoh ya dengan tindakan kita. Bisa dilanjut? Bisa. Lanjut. Ya, untuk poin berikutnya dari Aneka yaitu komitmen mutu. Nah, untuk komitmen mutu secara pengertian adalah standar penjaminan mutu pada setiap organisasi. Nah, mungkin ini berbeda-beda. Saya ini masih agak bingung terkait komitmen mutu. Untuk lebih jelasnya, langsung aja ya. Komitmen mutu ini ada apa aja dan penerapannya seperti apa? Silakan mungkin siapa dulu? Ya Pak Dani, monggo. Oke, nilai dasar ASN Aneka yang keempat yaitu komitmen mutu. Sedikit saya kasih pengertian. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih juga menjadi keniscayaan di era reformasi saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan keniscayaan tersebut. Namun dalam implementasinya masih belum sesuai dengan harapan. Penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada layanan prima sudah tidak bisa dilakukan ketika lembaga pemerintah ingin meningkatkan kepercayaan publik. Pengertian komitmen mutu yaitu pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Jadi saya ulang, komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Jadi, ingat, kalau berdasarkan pengertian kan bisa dijelaskan mungkin lebih lebar lagi, karena penyelenggaraan pemerintah itu kan ya, karena saya mengajar pendidik ya, penyelenggaraan pemerintah saya sebetulnya ya mengajar itu juga. Jadi ini implementasinya ya, implementasi nilai komitmen mutu tadi, nilai dasar ASN ke sekolah saya ya, karena saya dengan tempat yang berbeda sebelum itu, jadi saya harus adaptasi dengan ya, sedikit ini budayanya sama sekolahnya, sama anaknya. Jadi saya harus, intinya gini, untuk meningkatkan komitmen mutu kita harus belajar. Iya. Kita harus belajar lagi. Sebagai pendidik. Oh, kita di sana dengan kondisi seperti ini. Kita harus belajar lagi ya. Salah satunya adaptasi tadi.
bagaimana caranya kita mengajar dengan strategi dan model pembelajaran yang tepat untuk anak didik kita atau siswa. Nah, ya itu kan salah satu penyelenggaraan kita. Jadi ini saya lebih ke belajar lagi, cari referensi yang banyak, mungkin buku paket yang banyak. Di sekolah cuma ada satu, di online kan banyak. Baca lagi, kemudian mengingat-ingat lagi strategi dan model pembelajaran. Misal ngajar, kok di sekolah ini nggak bisa dengan strategi dan model pembelajaran seperti ini. Jangan dipaksakan, kita belajar lagi. Caranya besok pengajaran dengan seperti ini, bagaimana caranya? Jadi intinya dengan kita belajar lagi, kemudian menambah wawasan kita, nanti sendirinya akan menciptakan seperti tadi, jadi pembelajaran yang efektif, dan efisiensi dan dengan inovasi, sehingga tercipta anak didik yang sesuai dengan yang kita harapkan, seperti itu. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke poin terakhir dari Aneka, ada anti korupsi. Nah, ini kayaknya paling menarik ini, anti korupsi. Karena semenjak Indonesia Merdeka sampai sekarang anti korupsi di berita sudah sering dengar. Kalau kita puas, panjang ngeri lebar. Mungkin dari sudut pandang kita aja sebagai seorang pendidik ASN, itu anti korupsi yang paling nyata di lingkungan kita apa? Kalau secara global Indonesia itu terlalu terlalu mengerikan. Berita saat ini kan banyak sekali berita-berita yang gak enak. Kita berbicara lingkungan kita aja, di lingkungan guru itu seperti apa anti korupsi. Monggo, siapa dulu? Monggo Pak Dani, ini udah greget pengen jawab anti korupsi. Kalau bahas anti korupsi saya suka sebetulnya bahas korupsi. Nah, suka. Betul kan? Tapi nggak suka melakukannya. Saya paling anti. Ya. Alhamdulillah. Oke, saya sedikit tentang kasih narasi tentang korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, dapat disuap dan tidak bermoral. Ya, itu aja sedikit. Mungkin Bapak Natio atau Ibu Siti sudah paham tentang perkorupsian di negara kita. Paham, korupsi paling nyata. Mau tak bahas dari tahun berapa, Mas? 40-an atau 50-an atau 70-an? Oke. Makanya itu digarisbawahi tadi sama Pak Arga selaku moderator, kita bahas korupsi yang di lingkungan kita aja, terlalu lama. Oke, jadi lama banget. Perbuatan yang tidak baik, buruk, dapat disuap dan tidak bermoral. Kalau di implementasi saya setiap hari, intinya kalau ini korupsi di sekolah kan beda dengan mungkin yang bendara bos, atau mungkin saya nggak bendara bos, atau mungkin di instansi yang keuangan dan lain sebagainya, atau mungkin yang bendaranya di instansi. Korupsi yang saya hindari adalah implementasinya adalah korupsi waktu. Wah, itu terima kasih untuk nilai-nilai dasar Aneka, namanya sudah dikupas tuntas panjang kali lebar oleh narasumber kita Pak Dani dan Bu Siti Sapingatun. Sudah untuk podcast kali ini sudah jelas semua tentang Aneka ya. Jadi kita sebagai ASN harus bisa mengimplementasikan atau menerapkan nilai-nilai dasar ASN Aneka: akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ya, cukup. Kalau cukup, kita sudahi dulu podcast kali ini. Terima kasih kepada narasumber kita, Pak Dani,
Bu Siti, terima kasih waktunya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.